Ketika kita memberikan ruang untuk ekspresi seni berkebudayaan, itu tidak harus eh, kacamatanya PAD. Tabi pun, Ya, kita berjumpa lagi dalam Selusur Budaya Lampung Mencatat untuk episode kali ini. Tidak seperti biasanya, narasumber saya ada 2 orang kali ini. Di ujung kanan pernah menjadi narasumber kita sebelumnya, ada budayawan yang menjadi guru saya, dan senang sekali saya bisa bertemukan kembali dengan beliau, ada Bang Iwan Nurdaya Jafar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, terima kasih. Sehat ya Bang? Ya, alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya, ini ada seorang wakil rakyat yang sangat concern, ingin sekali terus mengapresiasi, ingin sekali budaya di Lampung ini semakin maju. Kita langsung ngobrol aja sama beliau. Ada Bang Ade Utami Ibnu, beliau adalah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Senang Siap. banget nih kita didatengin oleh wakil rakyat. Saya mau ke Bang Ade dulu. Siap. Bang Ade, sejauh ini ya, kalau menurut Abang pribadi ini, sudah seberapa majunya sih kebudayaan di Provinsi Lampung ini, Bang? Di Provinsi Lampung ini termasuk maju dibandingkan provinsi lain. Oke. Kalau kita masuk ke Provinsi Lampung, siapapun, identitas budaya Lampung sudah terasa ya. Oke. Ornamen, yang jelas, siger sudah kelihatan. Kemudian begitu agenda acara-acara disuguhi tari Lampung. Kemudian dalam setiap kali sambutan ada khas Lampung, Tabi pun. Kemudian karya-karya seni yang lain itu juga sudah lumayan. Dan ini saya sangat yakin peran kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menghidupkan, membudayakan seni dan budaya Lampung ini sudah perlu kita apresiasi. Jangan kita buang bahwa ini adalah hasil karya bersama. Jadi memang ada sebagian elemen masyarakat yang memang terus mengupayakan agar budaya Lampung ini jangan sampai punah gitu. Secara keseluruhan bagus tadi ya Bang Ade bilang. Tapi ada hal-hal yang mungkin harus diperhatikan juga ya. Misal teman-teman seniman yang mereka mungkin butuh perhatian khusus ketika mereka terus berkarya, tapi mereka bingung nih mau gimana caranya untuk ekspos karyanya untuk dikenal oleh masyarakat gitu. Itu gimana kira-kira Bang? Memang peran banyak pihak ya, termasuk kalau saya menyoroti pemerintah. Pemerintah ini dia harus memberikan ruang. Kalau saya bicara ruang, include di dalamnya uang. Karena tinggal dibuang airnya aja udah langsung. Ruang itu include. Jadi ketika kemudian pemerintah memberikan ruang berekspresi yang sangat luas, maka saya sangat yakin seniman-seniman ini dia akan seperti kalau ikan ya dikasih air itu langsung hidup ya. Itu satu, itu peran pemerintah. Tapi bukan cuma memberikan ruang itu, dia harus bisa memberikan apresiasi, apresiasi yang memadai terhadap eksistensi para seniman. Kemudian apresiasi terhadap hasil karya para seniman. Kalau sisi ini ya dua sisi ini saya sih masih melihat perlu didorong lebih kuat, perlu didorong lebih serius. Jangan cuma budaya ini atau seni dan budaya ini cuma menjadi identitas yang artifisial. Kalau cuma jadi identitas artifisial itu belum menjadi budaya, belum menjadi pribadi. Dan kalau cuma itu sampai sebatas itu belum berhasil. Kita bicara seni budaya belum berhasil karena baru ciri artifisial. Ya ornamen. Sebatas itu aja ya. Baru sebatas itu. Tetapi ketika kita seriusan mau bicara seni dan budaya, bukan cuma itu. Tapi gimana seluruh masyarakat itu betul-betul menjiwai bahwa ini loh hasil karya kita semua, bukan hanya hasil karya seniman. Ada semua kita ini kan adalah makhluk seni loh. Iya, betul. Nah, sekarang gimana caranya supaya ke arah itu? Sehingga ketika kemudian siapapun yang masuk ke Provinsi Lampung, bukan cuma ciri artifisial, itu yang didapat. Tapi ternyata budaya warganya, budaya masyarakatnya mencerminkan budaya yang adiluhung itu.
substansi, Bang. Budaya dalam arti yang sangat luas gitu ya. Iya. Kalau Bang Iwan sendiri, Bang, Abang kan sudah memulai bukan bekerja ya, menggeluti seni di samping kesibukan Abang yang lain itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu, 30-an tahun lebih ya, Bang ya? Iya, lebih. Iya, Novi aja kenal Abang udah 30 tahun lagi tuh Abang sudah punya karya. Nah, Ya, jatuh cinta sama kesenian khususnya sastra atau puisi ya sejak SMA. sejak SMA. Gitu, Tahun tapi berapa tuh Bang SMA? zaman bien ya. Jangan ditanya Saking ke lamanya. 76. Tahun 76. 76. Pak, jadi guru saya Pak Suyoko di SMA Severius yang ikut menumbuhkan minat saya terhadap sastra. Sastra. Tahun kemudian saya masih menulis dan membaca sastra. Oke. Luar biasa. Istiqomah sekali gitu ya. Terus gini Bang Iwan, pertanyaan yang sama seperti yang saya sampaikan dengan Bang Ade. Tapi dalam kacamata Abang sebagai seorang budayawan, apakah budaya di Lampung ini memang sudah dibilang bagus, maju, dan bisa bisa jadi tuan rumah di tempat kita sendiri? Kira-kira menurut Abang seperti apa? Ya, saya kira kita bicara tentang budaya juga harus dalam pengertian dinamis gitu ya. Jangan cuma budaya diartikan pelestarian. Oke. Tadi kita ngobrol dengan Pak Bang Ansuri Jausal, ya, budaya kan hasil cipta rasa karsa manusia ya. Kalau budayawan Umar Khayyam menyebut budaya adalah jawaban atas tantangan zaman. Oke. Pada masa itu. Nah, kita juga harus menciptakan yang baru gitu loh. Yang baru. Kebudayaan Lampung atau kesenian Lampung mungkin kita juga nggak menemukan lagi yang asli ya dalam perguliran proses itu terjadi sentuhan-sentuhan jadi perkembangan. Misalnya sentuhan Islam dia menjadi warna Islam, hal seperti itu. Nah, saya kira ke depan seperti itu. Dan di Lampung sendiri gimana kira-kira? Ya saya kira yang perlu kita tumbuhkan kesadaran terhadap budaya khususnya untuk masyarakat ya. Kalau seniman nggak usah disuruh, memang jungkir baliknya sudah di situ gitu ya. Nah kita perhatikan publiknya, masyarakat kan yang harus punya kesadaran terhadap budaya itu. Demikian pula dari pemerintahnya ya. Kita minta dorongan perhatian terhadap kebudayaan ini sebagai aset dari pemerintah. Ya mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan katakanlah membackup pariwisata. Iya, salah satunya. Nah, Seperti dari zaman Abang dulu mulai berkesenian sampai sekarang, apakah pemerintah itu perhatiannya segitu-gitu aja, semakin tahun semakin besar perhatiannya, atau sudah makin kurang perhatiannya? Yang bilang segitu-gitu aja kan Novi kan. Ya artinya begini loh, saya berharap dari pihak pemerintah eksekutif, legislatif, atau mungkin tentara, polisi itu punya wawasan kesenian. Saya lebih senang kita pertama manusia ya, lepas dari profesi kita. Syarat intelektual itu ya, itu ada 3 ya. Kekuatan penguasaan ilmu melalui logika. Kemudian hidupnya harus berakhlak, etis, dia harus menguasai etika, termasuk etika agama gitu ya. Kemudian dia harus memahami kesenian, paling tidak sebagai penikmat. Estetika. Ini terlepas integral. Tapi masalah satunya pincang intelektualisme seseorang. Nah yang kita lihat kan pincang ya. Orang kampus pincang, orang pemerintahan pincang. Nah gimana mereka mengeluarkan kebijakan yang bisa memperhatikan itu kalau tidak punya wawasan, tidak punya kecintaan gitu loh. Itu yang saya kira perlu ditumbuhkan ada kesadaran seperti itu sehingga kalau minjam istilah Bang Ambu tadi itu ada rasa. Politik juga harus punya rasa, gitu ya. Tentara juga penting perlu kok. Ya. Dulu ada Nonto Susanto itu seorang sastrawan yang tumbuh dari lingkungan tentara ya, tapi berada atau Trisno Yuwono yang angkatan udara bisa seperti itu. Nah inilah apa 3 syarat intelektualisme itu yang harus ada pada setiap manusia saya kira. Apapun profesinya, saya kira itu. Terus tadi kan Abang bilang pincang nih, kepincangan itu kan pasti ada sebabnya kan Bang? Apakah karena memang dari kacamata pemerintah sendiri mungkin mereka menilai mungkin nggak terlalu penting kali ya untuk diangkat gitu tentang hasil karya dari para budayawan di Lampung atau para seniman di Lampung, atau memang karyanya yang memang dianggap belum mumpuni, atau kira-kira kenapa ya Bang? Atau mereka memang cuek-cuek aja, udah jalan biar aja tumbuh sendiri gitu?
Kalau karyanya saya kira untuk Lampung sudah mumpuni lah. Misalnya dalam sastra Lampung disebut apa sih? Apa negeri para penyair gitu ya. Sudah ada teater satu, ada Kober, ada di Kota Bumi juga jalan, metro. Bahkan sudah mendunia. Saya kira sudah inilah. Yang penting kan perhatiannya, artinya publiknya harus ada, mengapresiasi apa tontonan tersebut atau membaca karya-karya sastra tersebut. Saya kira itu. Begitu pula pemerintah ini perlu sadar, ya hidup ini jangan cuma dimensinya politik, ekonomi, jenuh terus gitu ya. Orde lama kita bicara politik, panglima. Orde baru ekonomi sebagai ratu gitu ya. Padahal kan kita bisa pembangunan bermatra kebudayaan gitu. Budaya ini sebetulnya bisa masuk kemana-mana kan, bisa mewarnai kemana-mana. Itu jangan dipilah. Kalau dilihat secara departemental, wah susah kalau gitu. Parsial lagi dong melihatnya. Ya enggak, padahal kebudayaan bisa masuk kemana-mana. Jadi lebih luas. Nah kesadaran saya kira yang perlu muncul. Kesadaran itu ya. Kira-kira gimana Bang Ibnu menanggapinya tuh? Iya, kalau hasil karya seni itu tidak tergantung pemerintah. Dia bisa tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya, kemudian kreasi-kreasi seni dari para seniman. Iya. Difasilitasi ataupun tidak difasilitasi, seniman itu berkarya loh. Nah, maka tadi yang saya sampaikan bahwa tugas pemerintah itu, ayo minimal 2 tadi itu. 1, berikan dia ruang, yang kedua mengapresiasi hasil karya itu. Dan mengapresiasi itu banyak bentuknya kan. Iya dong. Nah, sekarang kalau misalnya bicara masalah ruang ya. Apakah para seniman itu sudah diberi ruang oleh pemerintah? Misalnya tadi, ketika hasil karya seni, karya sastra, kemudian tari segala macam, apakah sudah ada ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah untuk ekspresi hasil karya seni itu? Karena kalau misalnya ada, ayo kita hitung. Di mana saja? Bentuknya apa kan gitu. Kalau misalnya belum, ini harusnya introspeksi pemerintah. Tanpa campur tangan pemerintah dalam penyediaan tadi itu fasilitas publik yang bisa dinikmati, itu kan sebenarnya wajah kota, wajah peradaban. Peradaban tinggi itu ya salah satunya tercermin dari di mana ruang-ruang ekspresi berkesenian itu ada. Kalau misalnya nggak ada, berarti memang kita belum ada bisa betul. Sebenarnya obrolan saat ini pas kali nih. Kebetulan nih teman-teman dari seniman ini kan sedang ngambek ya sama pemerintah. Mereka merasa punya tempat, merasa punya ruang ekspresi, tapi ketika harus memanfaatkan itu kok seperti orang lain gitu. Harus berbayar yang nilainya tahu sendiri loh seniman gitu loh. Nah, dari mana? Nah, itu gimana tuh kira-kira? Iya, jadi saya selalu melihat ini. Ketika pemerintah ini serius, sungguh-sungguh untuk memberikan ruang berekspresi kepada para seniman, dan bukan cuma untuk para seniman, tapi untuk memanusiakan manusianya, kan masyarakat ketika dia menikmati hasil karya untuk seni, sebuah hasil karya, itu sesungguhnya dia sedang membentuk karakter dirinya, karakter warga, karakter masyarakat, sehingga dia punya rasa itu, Bang. Kalau misalnya negara atau provinsi atau kota itu tidak memiliki rasa di masyarakatnya, mau jadi apa pembangunan kita ini, mau diarahkan kemana? Nah, jadi saya sisi itu ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita memberikan ruang untuk ekspresi seni berkebudayaan, itu tidak harus kacamatanya PAD. Tadi sudah saya sampaikan. Jangan orientasinya hanya ke situ ya. Kalau misalnya orientasinya langsung ke PAD, alangkah sempitnya pemahaman kita tentang kesenian berkebudayaan. Ayo tumbuh dululah seni dan budaya itu. Sedangkan yang namanya pendapatan asli daerah itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Nggak usah dulu bahwa ayo mau pakai ini. Berbayar. Ayo tumbuhkan dulu. Itu fungsinya. Ayo tumbuhkan dulu minat seni dan budaya di masyarakat. Ayo tumbuh dulu ruang-ruang berekspresinya para seniman ini. Udah dijamin tuh, harusnya dijamin oleh tumbuhnya itu pun butuh peran serta dari pemerintah kan untuk memfasilitasi. Iya, makanya tadi memberikan ruang itu menjadi tugas pemerintah. Saya mau tambahkan ya. Kan sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di situ jelas dalam pasal 44 huruf G, pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk pemajuan kebudayaan. Nah, sekarang kita balik, itu kewajiban kok. Kewajiban pemerintah gitu loh.
Nah, tapi di Lampung gimana? Ya, itu saya kira kita minta dukungan juga dari legislatif gitu ya, untuk mengingatkan, menggedor itu, mengingatkan eksekutif gitu ya. Banyak Karena yang undang-undang kali ya, sampai lupa tuh. Iya. Legislatif yang kita harapkan bisa mendorong seperti itu. Dan ingat pula, kesenian itu tidak semua kesenian komersial. Betul, Ya. betul. Justru kesenian yang serius itu kadang-kadang malah tidak komersial. Ya. Betul. Tapi kalau yang kesenian yang lebih populer gitu Jual ya, tiket. itu lebih laku. Sumbangannya juga sampai seberapa jauh sih sumbangan batin? Iya. Kesenian serius yang tidak laku ini malah perhatian fungsinya lebih besar. Bentukan karakter, dalam memperhalus jiwa, saya kira besar. Nah, ini yang harus diperhatikan pada pemerintah. Ini harus dikawal, ini harus tetap hidup gitu. Ini sudah diberi ruang. 4 tahun berjalan loh, Bang Adi ya. Dan kalau dari 2017 sementara implementasi ke Provinsi Lampung sendiri, para seniman belum sama sekali merasakannya ya, Bang? Untuk itu. Ya, saya kira belum ya. Kita sendiri di lingkungan Dewan Kesenian Lampung, ya. Kita dalam anggaran dasar kita sudah merujuk kepada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, dan itu juga dalam safari budaya kita kabupaten kota, kita harapkan juga Dewan Kesenian Kabupaten Kota merujuk ke situ ya. Sehingga saya tidak menjadi ya artinya anggaran dasarnya cuma tertulis saja tapi nggak ada tidak bisa aplikatif gitu kan, tidak bisa diterapkan atau tidak punya kecenderungan depannya seperti apa, strateginya seperti apa. Progresnya nggak ada sama sekali gitu. Ya. Kira-kira gimana Bang Ade? Itu harus ada Ya, gini, tugasnya dari jadi kalau misalnya undang-undangnya sudah ada tahun 2017, kemudian penerapannya di Provinsi Lampung tidak ada atau belum ada, maka ini harus diterbitkan perda. Peraturan daerah. Oh gitu ya. Itulah payung hukum di provinsi untuk mengikat bahwa Pak Gubernur, Anda punya kewajiban loh untuk menyelenggarakan undang-undang ini. Anda punya kewajiban loh bahwa Anda harus memfasilitasi ruang-ruang publik berkesenian. Anda juga harus mengapresiasi bahkan bentuk ruang publik itu seperti apa, cantumkan juga dalam perda-perda kita itu. Dan saya siap lah untuk mendukung ya Pak ya. Terima kasih. Jadi menjadi inisiatif DPRD perda berkesenian, atau nantilah kita bahas. Mungkin dalam diskusi berikutnya ya kita kumpulkanlah di daftar inventarisasi masalahnya terkait dengan berkesenian kita di Provinsi Lampung. Ini bagus nih Bang. Iya. Jadi perjuangan kita bersama ini. Iya, bisa inisiatif dewan ya. Jadi yang ada yang memang harus diperjuangkan sebenarnya harus dari kemarin-kemarin sih sebetulnya. Tapi belum terlambat sih, tidak terlambat ya. Enggak, karena berkesenian itu panjang. Iya. Kita nggak bisa membangun hari ini kemudian besok kita rasakan. Ini puluhan tahun. Seni dan budaya itu memang hasilnya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun baru kita bisa. Tapi agak unik juga ya Bang Iwan ya, ketika itu sudah diberlakukan sejak 2017 tapi sama sekali, ya mungkin bisa dibilang sama sekali belum ada realisasi untuk. Iya, saya kira sebetulnya tugasnya berat sekali. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu derivasinya turunannya banyak sekali ya. Dia harus membuat daerah-daerah membuat PPKD, pokok-pokok kebijakan daerah. Itu hasilnya masih cemplang itu ya, belum bermutu lah gitu ya tegasnya ya. Ya sudah dibahas kok seperti ini gitu loh. Masa strategi kebudayaannya seperti itu? Nanti mau kemana nih? Kabupaten ini kan, masing-masing kabupaten itu. Kemudian nanti ada strategi kebudayaan, ya. Strategi kebudayaan juga itu baru ada konsep. Belum, saya bilang baju yuridisnya mana? Ini paling tidak harus perpres ini, nggak bisa kalau cuma peraturan menteri. Karena ini mainan se-Indonesia, bukan satu departemen gitu ya. Harus perpres nih, dari undang-undang turunnya ke perpres atau PP gitu ya. Tidak bisa di level menteri gitu loh. Kemudian harus ada rencana induk kebudayaan. Ini semua belum selesai, rencana induk kebudayaan belum ada. Nah, setelah ini ada baru nanti program, makanya lamban. Jadi lamban. Nah, ini tapi itu harus digesa. Dari mulai pusat sampai dengan daerah ini harus punya komitmen bersama. Kalau dia lamban, kalau dia berjalan terus nyampe juga Bang. Iya. Tapi kalau dia lamban memang nggak jalan, ya nggak nyampe-nyampe. Mungkin itu ya yang membuat jadi sampai saat semua ini. Kita harus bergerak. Saya sebagai anggota DPRD mewakili para seniman juga. Ya saya punya tugas. Tugasnya mewakili para seniman ini. Ayo kita susun adanya.
Begitupun juga para seniman-seniman ini, apalagi ada Dewan Kesenian ya, sebagai katalisator juga ini mempercepat itu semua. Kalau kita sinergi, saya sangat yakin pemerintah juga punya keinginan yang kuat ya. Kalau masalah penganggaran, saya sih lihat ya untuk penganggaran ada kan Dewan Kesenian juga dalam penganggaran di APBD ya. Tapi kalau misalnya bicara cukup nggak cukup, ya bicara lain. Disyukuri aja. Disyukuri aja. Diatur aja, yang penting ada itu ya. Tapi tadi itu bukan menjadi penghambat kita untuk tidak berkreasi toh. Tapi justru menjadi pelecut kita untuk menunjukkan bahwa walaupun perhatiannya cuma segini, tapi para seniman ini layak diapresiasi karena karya-karya seninya, karya-karya budayanya seniman Provinsi Lampung itu levelnya udah nasional bahkan internasional. Nah, satu lagi dalam konteks itu ya saya ingatkan, pemerintah juga perlu memikirkan lah ya, jangan seperti lagu guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, itu pikirkanlah anugerah kebudayaan, anugerah kesenian gitu loh. Itu kan bentuk apresiasi, Pak ya. Nah, itu apresiasi saya kira selain ruang kan butuh apresiasi. Dinas juga berpikir sebagai tangan kanan Pak Gubernur gitu ya. Itu digagas yang seperti itu ya. Ini kan harus ada pengakuan juga kan, Mbak ya. Tapi harus dinilai betul karya-karya yang bermutu yang ini ya diberi penghargaan lah. Benar-benar selektif. Ya, itu kan memang kebutuhan psikologis manusia ya. Dan bisa jadi kenapa banyak seniman-seniman kita yang sudah keluar dari Lampung, Jakarta, itu kemudian enggan ke Lampung. Iya, betul. Iya. Bisa jadi salah satunya itu. Ekosistemnya lingkungannya ekosistemnya nggak ketemu. Bahkan banyak juga mungkin pemerintah nggak tahu. Kita punya misalnya ada satu kelompok teater yang mereka berkembang dengan sendiri sampai ke luar negeri, pemerintah nggak tahu loh. Karena sama sekali. Ya habis mau minta bantuan pemerintah juga ngapain katanya. Betul-betul masyarakat madani. Nah, itu kan membawa nama Lampung, bahkan membawa nama Indonesia, tapi dari Lampung sendiri pemerintah nggak tahu, itu yang bikin sedih kan. Bang Inu, sejauh mana Bang Inu punya kesiapan untuk mengawal ini dari pihak legislatifnya? Ya, kalau kami semua yang menjadi permasalahan seluruh stakeholder Provinsi Lampung, masyarakat Provinsi Lampung, tidak ada yang tidak bisa dituntaskan di Perda. Semuanya terakomodir. Dan saya siap bersama dengan kawan-kawan, ayo kita rumuskan bersama ya. Kemudian menjadi usul inisiatif DPRD, Perda, entah Perda Berkesenian, atau Perda Budaya atau apa namanya kita rumuskan. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita masuk dalam program perdanya, artinya program Perda investasi daerah di tahun 2022. 2022 ya. Iya. Dan ini penting loh. Iya. Artinya menjadi pembuktian apakah pembangunan Provinsi Lampung ini serius atau tidak. Untuk tadi itu seni dan budaya. Iya. Buktinya ada Perda. Minimal itu dulu kan. Ya, seni budayanya identitas daerah loh. Iya. Ya, tanpa ini saya kira nggak punya wajah provinsi ini. Bukan cuma yang artifisial Bang ya. Iya. Tapi betul-betul menjadi karakter. Termasuk yang nirbenda, yang tidak benda, yang batin, kekinian segala macam. Saya kira itu. Bang Iwan, tanggapannya dengan yang disampaikan sejauh apa harapan Bang Iwan? Saya setuju. Kita bisa bekerja sama dengan Pak itu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapat dukungan dari teman-teman di legislatif, di DPR provinsi, juga dari pihak eksekutif gitu ya. Kita duduk bersamalah ya, komitmen kita sama, yaitu memajukan Lampung ini, memberdayakan Lampung gitu ya ke depan, sehingga masyarakat bisa merasakan, seniman juga bisa terangkat. Saya kira. Ya berharap sih Bang Ade Utami ini tidak sendiri gitu. Teman-teman yang di sana juga punya visi yang sama, punya keinginan yang sama, pemahaman yang sama tentang ini gitu kan. Jadi kalau ada temennya rame kan enak tuh. Ya paling nggak satu fraksi sudah oke. Kalau teman, saya sangat yakin teman-teman DPRD Provinsi Lampung untuk hal-hal yang begini konsen, serius. Karena semua aspek yang bisa membuat Lampung ini berjaya, kita support. Kita support. Baik, kembali ke Bang Iwan tentang karya-karya dari para seniman di Lampung, Bang. Nah, tadi kan ruang dan apresiasi. Nah, ketika nanti pemerintah sudah memberikan itu, para seniman juga harus dong memberikan karya terbaiknya, menunjukkan eksistensinya. Untuk di Lampung saat ini gimana nih? Bukan kinerja ya? Eksistensi dari para seniman di Lampung menurut Bang Iwan sendiri seperti apa?
Ya, untuk saya kira semua ini ya, semua bidang ya. ya, saya kira sudah berjalan ya. Berjalan. Cuma mungkin ada sandungan-sandungan apa seperti yang dialami menggunakan fasilitas apa namanya gedung kesenian Tapi seperti itu itu ya. berpengaruh juga dong itu ya. Iya, saya kira ya. Makanya kita khususnya Dewan Kesenian kita welcome lah ya. Dengan teman-teman seniman kalau apa pentasan di gedung kesenian Dewan Kesenian Lampung ini ya, kita harapkan juga tempat-tempat lain juga demikian. Dan juga kita harapkan ke depan kemarin ada harapan ya ada pertemuan di apa beberapa waktu yang lalu kabupaten kota juga membuat gedung kesenian gitu loh sehingga masing-masing kabupaten kota itu punya ada oasisnya ada satu wadi berkebudayaan gitu ya untuk tempat ekspresi ada kesenian. Ada sih beberapa kepala daerah yang memang concern ke kebudayaan ya itu tanpa harus diminta susah payah dia akan menyediakan. Tapi memang harus ada pemberian pemahaman tertentu kepada beberapa mungkin yang tentang itu gitu kan. Hal lain mungkin nih Bang Ade ya. Teman-teman ini kan mereka sudah punya karya, mereka sudah punya berkesenian. Kadang-kadang nggak tahu mau tampilnya kapan. Pokoknya udah aja berkesenian aja gitu. Nah, sementara dari fasilitas tadi, itu kan yang normalnya, harga normal kalau kita sebut tadi itu dari sekian juta disamakan ketika seniman memakai itu kan sepertinya mungkin apakah perlu nih seperti di Taman Budaya itu kan UPT dari Dinas Pendidikan ya. Menempatkan orang yang tepat di situ, yang ngerti tentang seni gitu. Jangan yang cuma ngerti ini harga sewanya sekian ya, saklek siapapun yang sewa sekian. Tapi ketika menempatkan orang yang tepat di situ, dia akan tahu dong memilahnya gitu. Kira-kira gimana tuh Bang? Memang harus orang yang punya visi dan misi berkesenian dan berkebudayaan. Bukan cuma punya visi bahwa kita sedang kekurangan pendapatan daerah. Sampai-sampai dari situ juga ya. Sehingga ada sektor-sektor yang seharusnya tidak dominan sisi itu, malah itu terus yang digenjot. Tapi bisa jadi perlu dimaklumi, misalnya, ternyata biaya perawatan cukup tinggi, biaya operasional cukup tinggi. Nah kalau itu kan tinggal dikomunikasikan, mana yang layak untuk memang dikomersilkan, mana yang memang menghidupkan seni dan budaya, itu aja. Memang orang yang tepat perlu di situ. Harusnya memang seniman-seniman ada di semua lini ya. Di DPRD seniman, kemudian di dinas seniman, termasuk di UPT yang mengurusi itu juga para seniman dan budayawan. Toh itu bukan profesi loh. Kalau seniman, saya rasakan itu artinya, ayo siapapun, dimanapun, ayo kita munculkan jiwa seni dan budayanya. Kalau semua orang punya rasa yang sama, ya nanti akan terarah sendiri. Pembangunan ini punya rasa. Bang Iwan berkesenian di era 80-an, 90-an, sampai ke era sekarang. Bedanya apa Bang? Lebih berasa mana gitu? Hargainya. Terutama iklim berkesenian ya. Kalau era Orde Baru kan agak kebebasan agak terbatas ya. Betul-betul lah pada waktu itu Intel segala macam itu ya. Saya merasakan juga hal seperti itu. Pasca itu kan lebih bebas kan? Pasca itu ya karena waktu itu saya masih di Bandung ya. Teman-teman juga masih senang protes-protes seperti itu kan. Tapi ya tetap kita selamat ya. Akhirnya kita masuk reformasi bisa suasana lebih bebas. Dulu seniman itu kan oposisi. Bahkan kadang-kadang kebablasan gitu ya. Tapi yang intinya para seniman oposisi. Ya kayak Rendra segala macam. Yang penting publik bukan cuma pemerintah ya, publik bisa mengambil sesuatu dari kesenian disajikan apapun itu ya. Apakah sastra atau teater atau musik pasti ada sumbangan batinnya yang perlu diambil, ada pencerahan yang didapat gitu loh. Saya kira itu. Mudah-mudahan Bang Ade ada yang mau tambahin? Ya kita harus lebih serius menjadikan Lampung ini menjadi provinsi seni dan budaya. Ke depan kita akan sangat unggul di situ di seni dan budaya. Banyak yang bisa diunggulkan. Tapi saya lebih menekankan bukan sisi komersil,
bukan sisi seni budaya sebagai sebuah produk. Tapi bahwa kita ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dengan seni dan budaya yang sangat agung, adiluhung, bersumber dari kearifan bangsa atau orang kita. Terlepas dari aspek komersial tetap dia harus hadir. Terus itu muncul. Nah kita ini Provinsi Lampung ini sudah punya catatan sejarah bahwa kita punya budaya dan seni yang sangat tinggi. Tapis itu karya seni yang luar biasa dan diakui oleh dunia. Sudah mendunia. Termahal, pakaian termahal itu adanya di Provinsi Lampung, yaitu tapis itu. Sehingga artinya itu hasil karya seni, kemudian hasil budaya dari nenek moyang kita. Nah sekarang kalau sekarang kita lupa dengan itu dan hanya menjadikan hasil karya seni budaya yang kemarin sebagai produk, kan kayaknya penghargaan kita terhadap kita juga nggak ada. Terlalu sederhana ya. Sebenarnya tanpa diminta, para seniman itu mereka akan terus berkarya, ya kan? Terus aja mereka berkarya. Bahkan mungkin banyak yang nggak tahu, pengetahuannya ada yang tidak seperti Bang Iwan. Oh iya ternyata ada ya undang-undang, ya kan? Iya. Oh, ternyata ada ya. Kita berjalan aja mereka. Karena mereka nothing tulus kan melakukan itu, berkesenian itu. Sama saya juga nothing tulus kok, sama juga. Tempo dulu ini. Isinya itu, Lampung Tempo dulu. Bener. Judulnya bikin merinding loh, Lampung Tempo dulu, ya kan? Artinya kita harus betul-betul punya kebanggaan. Ayo, Provinsi Lampung serius pembangunan seni dan ya, saya sepakat. Infrastruktur pun harus disertai dengan pembangunan kesenian. Gitu, kalau sudah orientasinya bermatra budaya istilahnya, jadi semuanya bisa terwarnai. Iya, jadi otomatis infrastruktur itu mengikuti. Jadi ekosistem seni budaya itu mewarnai semua. Ekosistem seni budaya. Seperti udara dia, kan masuk di mana aja. Luar biasa. Ini kan kita ekosistemnya belum terbentuk. Belum. Bang Ade, ini obrolan ini akhirnya menimbulkan harapan ini untuk kali ini ya, saat ini kan kebetulan Bang Ade Utami yang ada di sini gitu untuk membawa pesan-pesan moral dalam obrolan ini ke rekan-rekan Bang Ade di legislatif dan para seniman menunggu jawabannya. Walaupun tadi dibilang waktunya tidak berbatas, tidak apa. Yang penting kan perjuangannya berasa gitu kan. Langkah-langkahnya ada prosesnya dan dimulai gitu ya. Iya, harus dimulai. Betul. Closing statement Bang Iwan, apa yang ingin disampaikan? Harapan atau apa? Ya, saya harapkan dengan hadirnya Bang Ade di sini ya dari legislasi, meskipun agak kita culik begitu ya. Ya artinya ini kan kita dari lembaga kesenian bisa menyampaikan aspirasi kita kepada lembaga legislatif ya. Nah pada waktunya nanti kita bisa kolaborasi bersama atau membentuk perda yang diperlukan dan bisa melalui jalur hak inisiatif inisiatif dari dewan, sehingga betul-betul posisi kesenian, harga tawar kesenian bisa lebih kuat pada masa depan. Saya kira itu harapan saya. Oke, silakan Bang. Kalau kita sudah punya niat, maka harus sampai dengan selesai. Betul. Kalau pakai filosofi sholat, begitu kita usoli niat Allahu Akbar, maka harus sampai salam. Sampai salam. Iya. Jangan sepotong ya Pak. Iya. Jadi begitu kita sudah punya niat bahwa kita ingin memajukan kesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung, bismillahirrahmanirrahim, ayo kita tuntaskan. Termasuk yang kita bicarakan tadi, perda perkesenian dan kebudayaan di Provinsi Lampung. Saya siap. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ade Utami, waktunya, tekadnya, kesiapannya, dan niatan hatinya untuk ikut memajukan kesenian yang ada di Provinsi Lampung. Bang Iwan, terima kasih. Bocoran dari Bang Iwan nih tentang undang-undang tadi itu akhirnya jadi menarik sekali obrolan kita hari ini, dan ada harapan baru dengan ada obrolan ini untuk kemajuan eksistensi dari teman-teman para seniman yang ada di Provinsi Lampung. Kita akan tunggu ya beberapa waktu lah, mudah-mudahan akan ada setidaknya progresnya bisa kita rasakan ya. Terima kasih untuk keduanya. Dan kita akan berjumpa lagi insya Allah di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya dalam Selusur Budaya Lampung Mencatat. Saya Novi Balga undur diri, tabi pun. Ya pun.